Memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada 1 yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu, recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Cari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang... Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah Seru banget ya. Seru Mbak Monik, Mbak Rustika seru ya. Seru banget. Mbak Monika punya catatan tapi bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah tapi ada 2 tadi ya, dua angle yang mungkin bisa disoroti. Satu mengenai saat Gibran mencari jawaban, kemudian reforma Mahfud MD juga ini pertanyaan recehan nggak perlu dijawab begitu ya. Selain itu juga Caimin tadi mengatakan bahwa ada juga ijazah palsu dan lain sebagainya. Dari mimik mukanya Gibran dulu deh saat merespon. Prof. Mahfud itu seperti apa sebenarnya? Setelah dibilang ini pertanyaan recehan, dia langsung tersenyum gitu. Nah, jadi Mas Gibran ini ya, ada senyum yang disebut dengan duping delight.
ya. Jadi ini adalah senyum, suatu ekspresi kepuasan ketika berhasil membuat Memancing. pasangan debaternya itu jadi down begitu ya. Jadi ada senyum ini. Ya makanya kalau kita orang Indonesia bilang senyumnya senyum songong gitu ya. Tapi ada otot-otot tertentu di wajahnya yang sling keluar seperti itu. Nah, jadi gimana sih tadi Mbak Rustika mengatakan ini ada disenggol oleh 02, kemudian dampaknya juga ke 03 gitu ya. Nah, bagaimana apa respon dari Pak Mahfud? Nah, kita amati dulu yang nampak di awal. Menggunakan vest ya atau rompi ya, ini muncul ketika di season tanya jawab. Nah, biasanya kita kalau pakai rompi satu ya mungkin kedinginan. Ya, tapi kan ini memang selalu di setiap seasonnya tuh ada penampilan yang berbeda. Saya melihat bahwa saya harus bertahan, ya kan? Ini kan melindungi, begitu. Nah, apakah ini terlihat di mikro gesturnya, ya? Ketika mengatakan receh, nah bahkan hampir di awal sampai dengan di akhir, ini ada ekspresi yang disebut dengan contempt. Contempt itu adalah satu bibir tuh turun atau naik kayak gitu, naik gitu ya. Artinya? Satu bibir. Nah, ujung bibirnya. Nah, ini artinya ekspresi yang menganggap bahwa si lawan bicaranya ini lebih inferior. Jadi ya berarti inferior itu kan receh ya. Jadi ini berkesesuaian. Berarti nggak apple to apple gitu. Betul. Pandangannya. Pandangannya. Gitu Saya melihat juga Prof Mahfud itu sempat mengenyeritkan dahi dan mata gitu ketika Gibran mengatakan saya cari-cari kok saya nggak ketemu ya gini-gini. Jadi apakah itu mengartikan sesuatu kah gitu loh? Ya, ekspresi yang muncul ini kaya banget. Jadi ada ekspresi mengernyitkan ini adalah mikir apa sih kamu begitu ya. Kurang lebih gitu ya. Ya. Terus kemudian ini subtle nih muncul. Kemudian ada set juga muncul ya karena ini anak muda kok nggak tahu esensinya gitu ya atau kok malah menyerang balik gitu. Jadi ini ekspresi yang ada di wajah. Profesor loh. Gitu kali ya. Tapi kalau dari jawabannya Prof Mahfud sendiri mengatakan bahwa saya juga nggak nemu jawabannya. Ini ngawur kemana-mana ngalur ngidul. Nah itu apa? Lebih ke ya maksudnya dalam arti biar apa? Masih konsisten dong, defensif. Oke. Ya, seperti itu. Baik. Dan kemudian juga dari seluruh, jadi kalau kita mengamati dari ekspresi wajahnya yang mikro-mikro ini semua ekspresinya muncul subtle. Bahkan kecuali tadi contempt, kemudian juga sedih melihat anak muda seperti ini, kemudian mikir kok begini ya, begitu itu juga muncul. Nah, jadi kalau contempt itu muncul dari awal sampai dengan akhir debat, artinya ini tidak suitable karena pada saat di akhir debat ini memang ada satu dan itu natural ya berarti ini natural karena apa yang ditampilkan oleh Prof Mahfud ini semuanya natural ya. Cuma natural itu ya. Natural. Mungkin jam terbang juga sih. Ya betul. Baru Rustika. Ya. Saya nggak tahu mungkin Anda bisa melacak netizen nggak sih juga gitu kan. Ini koalisi masih ada nggak sih? Iya, jadi sebenarnya karena ada beberapa mention loh tadi malam. Jadi kan percakapannya cukup besar ya. Tapi di situ sebenarnya ada jejaring percakapan netral. Nah, kita kan pengen tahu kan netralnya tuh seperti apa yang dibicarakan karena netral tuh organik, dia bukan kubu yang saling mendukung dan lain-lain dan ternyata mereka mempertanyakan gitu situasi debatnya kok seperti ini gitu. Dan mereka juga empati sama Mahfud karena dia sudah profesor gitu. Kenapa sih kok kurang dihargai gitu. Di sisi lain netizen juga memberikan apresiasi kepada Muhaimin karena hari ini tuh dia tampil di luar dugaan, di luar ekspektasi mereka. Artinya benar-benar belajar artinya, ya Mbak ya? Betul, benar-benar belajar. Makanya tadi videotronnya Mbak. Betul, makanya dia nggak perlu dibawa ke Rengas Dengklok. Nah itulah apresiasi netizen terhadap situasi debat tadi malam gitu. Tapi memang kalau dilihat itu ternyata kalau dilihat dari grafik itu potretnya itu sentimen negatif yang ditujukan kepada Mahfud itu sama persis seperti Gibran. Karena apa? Netizen itu mengaitkan antara dua figur ini sebagai figur yang tidak terpisahkan. Ketika karena yang tektokan mereka begitu kali ya. Betul sekali gitu loh. Padahal seharusnya dalam tanda petik gitu. Kemarin kan mestinya yang diserang nomor 1 dong. Kenapa ini malah yang diserang nomor 3 gitu. Nah kita melihatnya ini adalah bagian dari postingan di Twitter ya. Twitter itu adalah dia melihat apa sih fenomena yang terjadi di sana pada saat itu. Kalau gitu. untuk sosial media lainnya seperti TikTok yang lebih receh gitu? Ya, saya juga membuat satu jaringan TikTok gitu ya. Tadi malam itu seperti apa gitu. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara soal TikTok itu sentimen negatif positif tertinggi memang 02 ya.
02 gitu, karena memang pendukung dia sangat banyak. Kenapa? Karena dia tuh mengangkat sesuatu yang sifatnya tuh menyenangkan, ringan, humor, joget. Ya itu tadi. Kemudian Naruto tadi itu. nah itu tantangan, nah seperti itu gitu. Makanya memang paling banyak dalam satu malam kemarin itu Prabowo Gibran dia paling banyak. Jadi terutama Gibran, kemudian disusul Ganjar Mahfud dan kemudian baru Anies Muhaimin gitu. Nah jadi sebenarnya setiap platform itu dia memiliki karakter masing-masing Beda-beda gitu. ya. Nah terus kalau sekarang ini debatnya tadi malam, ramenya baru hari ini nanti. Baru banyak nanti hari banyak ini, berseliweran gitu. di Kalau media tadi malam sosial. itu dia pasti paling banyak ada di Twitter. Kalau di Twitter itu pasti sentimen negatifnya itu paling besar. Kenapa? Karena disitulah terjadi orang menyampaikan narasi kritik, dan kritiknya tuh kadang-kadang sudah dia cuek aja ngomong, oh lu songong, lu tengil, lu kayak gitu. Nggak ada filter gitu ya? Nggak ada filter gitu, karena Di luar nggak Nurul lah ya. ketahuan kan gitu, akunnya nggak bisa kelihat gitu. Sementara kalau nanti di Instagram hari ini pasti akan ramai dan sudah mulai ramai gitu. Ya. Jadi bagaimana potongan-potongan peristiwa kemudian disosialisikan atau dideskripsikan secara detail gitu. Kemudian nanti di YouTube itu potongan-potongan Ya. yang tadi kan gitu. Shortnya ya. Betul, di Facebook beda lagi. Mereka lebih menyoroti pada bagaimana sih perjalanan debat ini gitu. Di Facebook itu lebih organik. Sayangnya dia jumlahnya sangat kecil gitu. Oke, bagi Anda yang akan mengedit-edit potongan-potongan silakan loh. Ya. Mulai dari pagi hari ini. Biar bisa Betul. menjadi bahan diskusi juga Mbak nanti. Rustika, ya, ada juga nggak sih yang mention terkait dengan pertanyaan saya tadi di Ya. awal itu Mbak? Karena begini, ada pernyataan ya dari Mahfud dan juga dari Prof Mahfud dan juga Caimin itu seperti misalnya kayak ijazah palsu di-mention loh oleh Caimin. Terus Ya. Mahkamah Konstitusi. Ya. Terus Prof Mahfud bilang impor terus. Ya. Mafianya juga tambahan menjadi-jadi nih Ya. gitu. Nah itu sebenarnya, jadi kalau kita melihat itu ya, Padahal mereka ini masih di koalisinya Pak Jokowi. itulah. Jadi pada awalnya Prof Mahfud itu serangan negatif kepada Prof Mahfud itu sebenarnya lebih fokus ke situ gitu. Oh. Loh, kamu kok mengkritik, tetapi yang kamu kritik adalah dirimu sendiri. Jadi Mahfud sedang mengkritik Menko Polhukam gitu. Mengkritik Loh, dirimu kamu kan sendiri iya juga terkait itu. sama mafia itu kan di wilayahmu. Jadi sebenarnya yang murni kritikan kepada Mahfud MD adalah di situ gitu. Nah, sementara sisanya lainnya itu mungkin lebih dari 45% yang itu adalah terkait dengan tadi situasi antara Gibran dengan Mahfud itu ya. Prof Mahfud. Mbak, Nah, ya. sebenarnya Gibran itu dia bertindak seperti debat kemarin aja sudah cukup bagus gitu. Yang sebelumnya maksudnya? Yang sebelumnya gitu, karena Nggak kan usah yang kayak seperti kemarin cukup gitu. Jadi tidak perlu menyerang terlalu banyak gitu, karena netizen itu kan seperti Prof Mahfud bilang gitu, kalau diserang terlalu banyak nanti jadi playing victim. Playing Itu yang victim. bilang timnya si Prof Mahfud kan Ya. gitu. Nah Pak ternyata dia menyerangnya terlalu banyak. Terlalu gitu. banyak. Dan Nah, menyerang akhirnya personal blunder ini gitu. sebenarnya juga menjadi sorotan netizen nggak sih? Karena kan sempat ada yang mengatakan contohnya Pak Jokowi saat debat capres, Ya. setelah itu jangan menyerang personal. Tapi Betul. kemarin kan juga banyak netizen yang berkomentar, Ya. bapaknya mengatakan jangan menyerang personal. Ini netizen loh, Betul. menyerang personal, tapi kemarin anaknya menyerang Itu personal. adalah Nah, itu jadi isu sorotan juga terbesar nggak? ke-11, Mbak. Kan tadi saya cuma mengambilnya gitu. hanya Oh, 10 isu terbesar. Jadi ada 7 Nomor ya, kalau 11 nggak itu salah, adalah terkait sama Pak Jokowi gitu. Konsistensinya begitu. Konsistensinya Oke, gitu. Mbak Monik, terakhir dari Anda mungkin Mbak Monik. Oke. Tadi Oh, Caimin satu, belum, kita tadi belum balas ya? Caimin Oh, iya, belum. iya, Caimin. Oh, ya. Jadi seperti di debat sebelumnya gitu ya, Caimin ini penguasaan emosinya sangat baik. Ya, jadi artinya tidak termakan gitu oleh serangan-serangannya, ya. Nah, kemudian kalau yang nampak memang ada grogi, gugup dan sebagainya, blinking rate meningkat dan lain-lain, ya wajar lah. Ini event nasional, event besar gitu ya. Nah, kemudian catatan saya adalah ketika biasanya menggunakan kopiah kemudian ada pakai ini jas, kali ini tidak gitu Lepas ya. ya pakai hem aja ya. Ya, walaupun Pak Anies mengatakan yang penting otentik dan bukan kosmetik gitu ya. Nah, ini lagi-lagi kadang-kadang ya kosmetik ini kan mempercantik dan researchnya juga mengatakan bahwa manusia itu disampaikan pesannya lebih mudah dengan menggunakan
visual gitu. Ya. Jadi visual anchor-nya kurang begitu ya. Jadi hanya tampak seperti itu. Padahal di 2 dan 3 seluruh modalitasnya udah dipakai Ya, gitu. Oke. Tapi overall seru dan juga ini menjadi sorotan publik juga ya dan Ya. juga media sosial. Diriran dong tayangannya tadi malam seru. Semoga nanti debat kelima juga lebih seru lagi ya, Nah, debat penutupan pamungkas katanya kan Pamungkas. gitu. Terima kasih banyak Mbak Moni, terima kasih. Mbak Mbak Rizky, Rizky, terima kasih. banyak. Sehat Silakan selalu. lanjutkan tidurnya. Habis begadang semalam nonton debat. Oke, saatnya kita mengundang tim ses dari masing-masing. Ada TPN, TKN, dan juga Timnas, dan juga ada Bang Effendi Ghazali. Ghazali. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.